A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, menghadap ke kiri Rasulullah, baca 3 kali. Setelah dibaca 3 kali, Nabi ngeludah kecil. Jadi begitu. Ke sebelah kiri. Nah, itu jadi nggak tenang dari gangguan iblis, gangguan setan. Nah, jadi hidup ini kita nih kayak lahan, ya, ada lahan. Hati kita nih yang ngisi lahan itu. Ya, hati kita juga lahan berarti. Kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali, Imam Abu Hamid, Sahib Ihya Ulumuddin, dia bilang, jadi apa yang dilihat mata kita ini kepunyaan kita. Jadi apa yang ada di hadapan kita ini kita yang lihat, itu kepunyaan kita. Dikatakan seperti itu. Dan beliau mengatakan radhiyallahu an, andai kata kita kepengen lihat diri kita, ngelihat cermin. Ya, jadi sampai ngelihat diri, ya diri sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam majelis dalam membaca ratib Al-Attas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di majelis An-Nur. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Ajis Mulyadi, mata'an Allah betul hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah gabul hajat, Allah berikan hidayah, Allah berikan terang seterang-terangnya, Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas ini dibaca 40 kali, diriwayatkan hajat besar digabul Allah. Sekali dibaca, 2 kali dibaca, ke 40 kali didawam atau terbaca, itu hajat besar Allah kabul. Baca ratib ini fadilahnya diantara seperti itu. Terus dikatakan 40 rumah akan dijaga. Dari mana tempat dibaca ratib di sini, 40 rumah akan dijaga dari segala dari bahaya kebakaran, dari kecurian dan gangguan setan juga. Nah, banyak fadilahnya. Nah, ad-dawam ini, dawam itu bacaan yang diulang. Nah, bacaan itu namanya aurat wirid. Nah, jadi kalau wirid dibaca sekali, 2 kali berarti dawam. Lah, orang yang ahli berketerusan dawam, mudawamah. Orang yang ahli membaca ratib Al-Attas, membaca ratib Al-Haddad, membaca ratib Al-Idrus secara berketerusan istiqomah. Nah, itu dia ini mudawamah. Orang yang dawam membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini termasuk. Di sana ada salawat ke Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Nah, di sana ada salawat, ada di sana istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada di situ hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ketika itu sahabat disuruh, ini kalau nggak salah riwayatnya ya, sahabat disuruh Rasul baca itu. Itu saat dalam gua ada musuh mau bunuh sahabat ini yang sembunyi dalam gua. Dan teringat kata Nabi, suruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca itu 3 kali. Terus dibaca sama sahabat ini karena rasa takut. Datang-datang itu dari atas langit turun seorang itu ngebunuh. Ya, ada satu makhluk ngebunuh musuhnya yang di depan gua itu. Ternyata ditanya, siapa kau? Kata sahabat yang baca ini hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali itu. Kata ini malaikat
malaikat Jibril alaihissalam. Ketika kau baca hasbunallah wa ni'mal wakil pertama itu aku mendengar dari langit itu. Kau baca sekali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, aku menghampiri orang itu. Kau baca sekali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, aku bunuh orang itu. Di antara fadilah-fadilah bacaan-bacaan. Tapi kalau nggak salah ya, itu ada riwayat hadis di sana. Terus a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim ini Rasulullah setiap mau tidur Nabi. Kalau Nabi nggak tenang hati. Ya, jadi yang nggak tenang hati nggak cuma kita aja ya. Kadang Rasulullah juga nggak tenang hati. Misal ada laki-laki ditinggal istrinya meninggal ya sedih, dan Rasulullah juga sama ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi juga sedih ya. Jadi ada sifat manusiawinya Rasul ya, tapi walaupun Nabi bukan manusia biasa Rasulullah. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, menghadap ke kiri Rasulullah baca 3 kali, setelah dibaca 3 kali Nabi ngeludah kecil. Jadi begitu. Ke sebelah kiri. Nah, itu jadi nggak tenang dari gangguan iblis, gangguan setan. Nah, jadi hidup ini kita nih kayak lahan, ya, ada lahan. Hati kita nih yang ngisi lahan itu. Ya hati kita juga lahan berarti. Kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali, Imam Abu Hamid, Sahib Ihya Ulumuddin, dia bilang, jadi apa yang dilihat mata kita ini kepunyaan kita. Jadi apa yang ada di hadapan kita ini kita yang lihat. Itu kepunyaan kita. Dikatakan seperti itu. Dan beliau mengatakan radhiyallahu an, andai kata kita kepengen lihat diri kita, ngelihat cermin. Ya. Jadi sampai ngelihat diri ya diri sendiri gitu tuh. Kata guru Habib Ustaz Ahmad Saib Wafa Anom Tasik, apa kata dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kita ngerti diri kita ini sampai kita bisa ngerti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang dia ditata kenapa hidup bukan hanya untuk mati, hidup untuk bercocok tanam. Ada lahan yang Allah amanahkan di dunia ini yang harus kita mempunyai hasil, ya. Hasil panen nanti untuk bekal kita masuk ke alam barzakh, ke alam akhirat. Selama di dunia hasil hidup kita banyak, melakukan amal soleh, ibarat bibit itu kita tanam bagus. Hasilnya terus Allah beri ya, terkadang musim hujannya dikasih hujan, waktu musim semi terus panen dikasih panen, terus akhir sampai kita mati husnul khatimah. Kenapa? Karena hasil apa yang dibawa selama bekal dunia itu lahan itu subur, ya, makmur, terus banyak dia dalam hidup itu selalu sabar, terus dawam, banyak beristighfar, salawat ke Rasulullah SAW, banyak berzikir, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan akan nambahkan kekuatan dari tanaman yang kita tanam, yang kita tanam itu di lahan kita. Nah, orang yang hidup terus dia juga akan ketemu mati. Ya, idza da'a ajal. Allah sudah khabarkan bahwa kita yang hidup akan menemui mati. Terus waja'anal lail, Allah berangkatkan malam, Allah berikan khabar waja'anal nahar, Allah akan berangkatkan siang. Dan seperti itu, terus seperti itu. Nah, ratib ini kebetulan ratib al-atos ini segandeng dengan ratib al-haddad, maka disebut ratibain, 2 ratib, ratib al-atos dan ratib al-haddad. Ada lagi ratib al-kubra, ratib Ibn Yahya, ratibnya Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan itu. Ada lagi ratib al-Idrus, ratib al-Imam al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Akbar. Ada lagi ratib al-Adni, ratibnya al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni. Ada lagi ratib al-Habsi. Banyak ratib ini. Apa sih ratib? Ratib ini bacaan yang ditata rapi. Dari sebagian mengatakan dari kata tertib, ratib itu dari tertata, bacaan yang disusun rapi oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ratib ini pertama menulis ratib itu muridnya Habib Umar, namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia pertama nulis ratib ini, ratib gurunya ini ratib Al-Atos ini.
udah wafat Habib Umarnya begitu. Terus disyarahkan lagi, ditulis dari anak keturunan Habib Umar. Disebut syarah ratib ini kitabnya Al-Girtos namanya. Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos. Nah, semua ratib-ratib yang ada di sini itu dari syarah Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos. Ratib dibaca ini bagaimana fadilahnya? Ada solawat dalam ratib, ada tawasul, kita kirim Fatihah, ada di sana kita meminta kepada Allah di doa di akhir ya. Itu doa susunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi dari mulai ghufranaka itu yang buat Habib Ali bin Hasan. Ya, jadi sampai Fatihahnya itu, sampai doa itu yang nulis Habib Ali bin Hasan. Wallahu alam, ada beberapa riwayat. Ada mengatakan Habib Ali bin Hasan ini cicit ya. Umar punya anak Husain, Husain punya anak Abdullah bin Husain, Abdullah punya anak Hasan, Hasan punya anak Habib Ali bin Hasan. Habib Al-Attas, Habib dari Salim, kakaknya Husain bin Umar tadi. Ali bin Hasan ini nulis apa yang diucap leluhurnya Habib Umar bin Abdurrahman itu. Ada riwayat ya, ada riwayat begitu. Alhasil, al-muhim kesimpulannya ratib ini yang mensyarah Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos, yang nulis ratib ini pertama. Kalau dari zaman Habib Umarnya hidup, muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Adapun kalau kita baca ratib Al-Attas ini harus kita sebutkan Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini murid kesayangan Habib Umar. Yang ngarang ratib ini punya murid kesayangan namanya Syekh Ali Baros. Itu saat saking Syekh Ali Baros ini ta'zim sama gurunya, pernah Habib Umar ini lagi dipijitin sama beberapa santri, duduk-duduk, datang Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir datang. Disuruh santri Habib Umar suruh temui Nabi Allah Khidir. Datangi Nabi Allah Khidir sana. Syekh Ali Baros tetap mijit aja. Tanya Habib Umar, ya Ali, kenapa kau nggak ke sana? Itu ada Nabi Allah Khidir. Kata Syekh Ali Baros, aku ke Nabi Allah Khidir, sedangkan Nabi Allah Khidir datang kemari dan ternyata engkau ya Habib. Begitu. Saking Syekh Ali Baros ini ta'zim sama Habib Umar, sampai Habib Umar mengatakan terus di depan santri-santrinya itu dia ngucap Habib Umar, siapa nanti baca ratibku nggak sebut Syekh Ali Baros ini, apa tawasul kepadaku nggak sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kalau kita nggak menyebutkan Syekh Ali Baros. Saking begitunya. Ada riwayatkan Masya Allah Syekh Ali bin Abdullah Baros ini sampai sekarang masih ada keturunannya itu, Ustaz Haikal Hasan. Ustaz Haikal Hasan itu Al-Baros. Dia bukan Habib Arab ya, Al-Baros itu Ustaz Haikal Hasan. Masya Allah. Ya Babi Haikal ya, Ustaz Haikal Hasan. Masya Allah. Jadi lahan itu hidup ya. Lahan hidup ini kita nanti akan ketemu akhir ya, kita ditanam ya, kita dikubur, kita secara zahir ini roh kita sudah tidak ada, cuman jasad itu tertinggal di sini. Terus yaumul Jum'ah Allah hancurkan, Allah tutup. Memang benar-benar Allah ratakan, Allah habiskan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah katakan seperti itu. Wa akhrajatil, Allah keluarkan itu isi di bumi itu ya. Terus Allah katakan di surah Al-Qari'ah ya, yauman yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Itu gunung-gunung Allah jadikan sampai jadi butiran halus kayak bagi aneh-aneh, saking lembutnya itu sudah Allah hancur, Allah habiskan semua sampai akar-akarnya hari Jumat itu. Kita kembali bukan kepada tanah ya, cuman jasad kita di tanah ya. Awaluhu turab, kita pertama berasal dari tanah, akhiruhu hisab, kita berakhir nanti masuk ke alam barzah. Kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan kita hidup ini begitu ketemu ajal, ketemu umur, berpindah ke alam barzah. Ruh itu berpindah ke alam barzah. Mudah-mudahan kita baca ratib Al-Attas ini ada berkahnya, kita mendapatkan ijabah, lahan kita hidup, kita amal-amal kita subur, dan sampai nanti kita ketemu ajal ya husnul khatimah. Allah jadikan kita manusia yang mempunyai
bakalan kebiasaan untuk menjadi orang yang soleh, untuk bisa menemukan fitrah kita yang baik-baik, yang khair-khair. Allah jauhkan kita dari segala yang buruk-buruk, keburukan-keburukan min syarr, ataukah itu dari keburukan bangsa manusia atau dari keburukan bangsa jin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.